Halo siswa-siswi SMP Brigjen Kertapuso 1 Medan, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kondisi alam negara-negara di dunia bagian yang kedua. Video sebelumnya yaitu bagian pertama sudah dijelaskan mengenai negara Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Oke, untuk menghemat waktu kita lanjut saja. Yang pertama yaitu Australia. Lokasi Australia berada di belahan selatan bumi, ya, yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, ini Pulau Tasmania, nah ini Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Pasifik. Letak astronomis Australia yaitu 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Batas-batas benua Australia. Di bagian barat dan selatannya ada Samudra Hindia. Ya, ini bagian dari wilayah Samudra Hindia. Di bagian timur ada Samudra Pasifik. Di bagian utara yaitu Laut Timor dan Laut Arafuru. Nah, ini dia. Laut Timor dan Laut Arafuru. Ya, ini adalah gambar sebagian dari wilayah Indonesia. Mata uang dari negara Australia yaitu dolar Australia. Luas keseluruhan Australia sekitar 7 juta kilometer persegi. Ya, ini adalah gambarnya. Bisa kalian lihat atau bisa kalian search lagi dari internet untuk lebih banyak mendapatkan informasi. Selanjutnya sistem pemerintahan. Jadi Australia merupakan bagian dari negara persemakmuran. Yang belum tahu negara persemakmuran yaitu suatu perhimpunan sukarela, ya, terdiri atas 52 negara, ya, 52 negara, dan kebanyakan dari negara-negara tersebut merupakan bekas jajahan dari Inggris. Ya, jadi otomatis kepala dari persemakmuran ini yaitu Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth yang kedua. Ya, tapi biarpun dia sebagai kepala persemakmuran, dia tidak berhak ikut campur dalam kegiatan politik maupun sebagai eksekutif di negara-negara anggota persemakmuran. Jadi kepala persemakmuran itu hanya sebagai simbolis saja. Ya, ini adalah struktur dari birokrasi pemerintahan di Australia. Oke, kita lanjut. Iklim di Australia. Yang pertama yaitu musim gugur, Maret hingga Mei. Ya, musim gugur pada umumnya daun-daun berwarna merah dan berguguran. Lanjut musim semi, September hingga November. Ya, di Australia pada musim semi ini bertumbuhan banyak bunga-bunga. Jadi di wilayah Australia ini sangat berwarna-warni daerahnya ketika pada musim semi. Ya, inilah contoh gambarnya. Lanjut musim panas, ya. Kebanyakan pada musim panas di Australia orang memanfaatkannya untuk berjemur, ya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia musim panas, pergi dia tidur di AC, ya kan? Gak mau berjemur karena udah hitam, ya kan? Hitam semua. Oke, kita lanjut. Musim dingin pada bulan Juni sampai Agustus. Jadi ada festival Vivid namanya dan festival cahaya di
Australia pada musim dingin. Jadi pada musim dingin di Australia bisa mencapai 4 derajat Celcius suhunya. Inilah gambarnya kondisi pada musim dingin. Oke, kita lanjut. Bentuk muka bumi Australia. Jadi setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia. Kita sudah tahu apa itu bentuk muka bumi di video sebelumnya. Ya, kita udah tahu kan apa itu bentuk muka bumi. Nah, kalau yang belum tahu, tonton lagi video sebelumnya. Jadi di Australia ini ada 4 bentuk muka bumi. Yang pertama dataran pantai atau coastal plains. Ini adalah wujud dari coastal plains. Selanjutnya ada dataran tinggi timur, ya, atau Eastern Highlands. Ini adalah dataran tinggi timur. Selanjutnya adalah dataran rendah tengah. Ya, ini adalah dataran rendah tengah dan plato. Selanjutnya adalah dataran pantai di bagian timur Australia. Ini adalah gambarnya. Nah, Australia juga disebut satu negara yang sekaligus menjadi benua. Itu harus diingat. Oke, kita lanjut. Geologi di Australia. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam, ya, seperti minyak, gas, bauksit, batu bara, ya, biji besi dan lain-lain. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Jadi produksi batu bara hitam di Australia ini sangat besar. Dan juga sumber daya emas terbesar di dunia. Nah, seperti di Afrika dan di Rusia. Juga di Indonesia ada tambang emas terbesar di daerah Papua. Ini adalah gambar bentuk galian tambang. Jadi bentuk galian ini tidak hanya ditemukan emas, batu bara, banyak juga ditemukan senyawa-senyawa yang lainnya seperti aluminium juga ada, biji besi, ya. Nah, inilah tampak penggalian tambang. Seperti bumi ini dilukai kan, begitu besar bentuknya. Oke, kita lanjut. Flora dan fauna di negara Australia. Yang pertama yaitu ada Billy Button. Kenapa Button? Katanya karena mungkin mirip cincin apa? Kancing baju. Makanya Button. Button kan bahasa Inggris dari kancing, ya. Selanjutnya ada Black Swag. Nah, inilah gambarnya. Fauna dari Australia yaitu kanguru. Nah, kanguru. Ini gambar kanguru kan. Selanjutnya platypus. Platypus. Macam bebek apa muncungnya kan. Tapi badannya macam apa? Apa anjing laut ya. Muncungnya macam bebek ya kan. Nah, itulah ciri khas dari negara Australia. Selanjutnya yaitu kondisi penduduk di Australia. Jadi jumlah penduduk di Australia itu sekitar 25 juta jiwa. Nah, ini ada agama-agama yang berada di Australia. Agama Katolik sekitar 25%, Anglikan 17%. Nah, Anglikan ini sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Ya, boleh ditonton kembali untuk memperjelas. Agama Kristen
dan lainnya sebanyak 18%, Buddha 2%, Islam 2%, Hindu 1%, dan tidak beragama 22%. Orang yang disebut dengan tidak beragama itu adalah ateis. Ya, orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan atau Sang Pencipta. Itu adalah ateis. Jadi suku eh, di Australia ini aslinya bernama suku aborigin. Jadi suku aborigin ini eh, populasinya di Australia sebanyak 2,8%, sangat sedikit dari total jumlah 25 juta ini. Ya, memang kadang orang yang suku asli ini selalu terpinggirkan dari suku-suku yang pendatang kan. Jadi mayoritas 25 juta ini adalah suku pendatang. Oke, kita lanjutkan yaitu negara Mesir. Ya, negara Mesir. Lokasi Mesir secara astronomis yaitu 22 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Jadi batas-batas wilayah Mesir ini yaitu negara Sudan, ini adalah wilayah Sudan, sebelah utaranya yaitu Laut Tengah. Laut Tengah juga bisa disebut dengan Mediterania. Ya, di sebelah barat yaitu negara Libya, ini sebelah barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Ini adalah Laut Merah. Jadi mata uang dari Mesir ini adalah pound Mesir. Luas dari Mesir sekitar 1 juta kilometer persegi. Ibu kota dari Mesir yaitu Kairo. Dan pemerintahan di Mesir menganut sistem republik semi presidensial. Boleh dicari di internet apa itu republik semi presidensial. Oke, kita lanjut. Iklim di Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Jadi hanya dua iklim dan memiliki dua musim utama ya di Mesir, yaitu musim panas dan musim dingin. Musim dinginnya tidak begitu ekstrim, tapi musim dingin yang ringan. Lanjut, musim panas berlangsung pada Mei sampai Oktober. Pada musim ini suhu antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Ya, di daerah pedalaman Mesir suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Ya, di daerah pedalaman ini bukan seperti kita bayangkan di daerah pedalaman hutan, tapi eh, daerah pedalaman di Mesir ini banyakkan daerah gurun, ya. Seperti sebelumnya, eh, iklim di Mesir ini adalah subtropis dan gurun, ya. Jadi pedalaman ini bukan kita bayangkan seperti daerah-daerah yang hutan gitu, tapi gurun. Jadi di daerah gurun suhu udara dapat berbeda jauh antara siang dan malam. Di wilayah gurun siang hari musim panas suhunya bisa mencapai 43 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai 7 derajat Celcius. Jadi biarpun musim panas, tetap pada malam hari di gurun itu cuacanya dingin. Ya, bayangkan 7 derajat Celcius. AC aja 16 derajat Celcius sudah menggigil kalian. Oke, kita lanjut. Musim dingin. Nah, musim dingin berlangsung di November sampai April. Pada musim dingin, suhu udara berkisar antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Jadi biarpun di daerah gurun, bisa juga turun salju. Inilah gambarnya. Ya. Jadi pada musim dingin, eh, di siang hari bisa mencapai 18 derajat Celcius, pada malam hari lebih dingin lagi.
bisa mencapai 0 derajat Celcius. Ya. Oke, lanjut. Bentuk muka bumi Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir, ya, yaitu gurun. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu Semenanjung Sinai. Ya, ini daerah Semenanjung Sinai, ya. Ini adalah wilayah Semenanjung Sinai. Selanjutnya Gurun Arabia. Gurun Arabia ini terdapat di daerah Semenanjung Sinai juga, di sekitar sini dia. Gurun Arabia ini. Selanjutnya ada Gurun Libya. Gurun Libya ini berada di daerah perbatasan antara Mesir dan Libya. Tadi sebelumnya kita udah melihat petanya kan, batas dari Libya dan Mesir di dekat-dekat situ, gurun Libyanya. Selanjutnya ada lembah Sungai Nil. Ini adalah gambar dari panjangnya Sungai Nil yang termasuk salah satu sungai terpanjang di dunia. Bayangkan Sungai Nil ini melewati berapa negara ini? Mesir, Sudan, Uganda, bahkan Ethiopia juga dilewati oleh Sungai Nil. Ya, ini bisa kalian lihat panjangnya Sungai Nil ini. Oke, selanjutnya geologi Mesir. Jadi emas telah ditambang sejak zaman Firaun, tapi kualitasnya tidak cukup baik untuk eh, ekonomi, ya. Jadi harga kualitas emas dari Mesir ini tidak tinggi, ya. Dan tembaga juga dihasilkan oleh Mesir, tapi kualitasnya juga tidak baik atau buruk. Nah, Mesir juga mengekstrak minyak dan merupakan produsen minyak terbesar di Afrika. Selain itu, Mesir juga menghasilkan gas alam terbanyak kedua di Afrika. Sekitar 90% produksi minyak bumi Mesir berasal dari sumur minyak di Teluk Suez. Ya, ini adalah daerah Teluk Suez. Ini adalah pengeboran minyak di daerah Teluk Suez. Oke, kita lanjut. Nah, flora dan fauna di Mesir. Floranya di Mesir yaitu pohon kurma. Kita udah tahu kan, pohon kurma itu kebanyakan di daerah gurun. Ya, macam pohon sawit dia kan. Selanjutnya pohon akasia. Nah, ini pohon akasia ini pohon ciri khas di gurun yang tahan terhadap daerah gurun yang ekstrim. Dia tetap tumbuh. Jadi yang kalian lihat ini bukan tidak ada gunanya ini. Ini juga sebagai apa pakan ternak juga bisa, dan ada bagian-bagian dari pohon ini yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan juga eh, bagi manusia. Jadi bukan hanya sekedar tumbuh aja seperti ini, macam tidak ada gunanya. Ini tetap ada gunanya bagi masyarakat di sekitar gurun pohon akasia ini. Oke, selanjutnya di bagian fauna yaitu elang Mesir. Elang Mesir ini adalah ciri khas dari Mesir. Jadi elang Mesir ini juga menggambarkan sebagai dewa orang Mesir kuno yang bernama Horus. Horus ya, namanya Horus. Horus ini dikenal sebagai dewa penjaga langit dan cahaya, ya. Jadi kalau kalian lihat Dewa Horus itu gambarannya seperti elang Mesir ini kepalanya. Ya boleh kalian searching di internet. Oke, kita lanjut yaitu ada kuda Nil, ya. Kuda Nil ini memang asli dari daerah orang Mesir.
ya, karena eh, kuda Nil ini dijumpai di daerah-daerah sungai. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.